Hukiya diceritakan anna Sulaiman alaihi salam kana yatiru bainas samai wal ardi, bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam adalah beliau itu bisa atau dapat terbang di antara langit dan bumi, alar raihi, di atas angin. Karena memang di antara mukjizat Nabiullah Sulaiman ini adalah beliau dapat memerintahkan angin agar angin membawa beliau kemanapun beliau inginkan. Famarra yauman ala bahrin amiqin, maka beliau melewati pada suatu hari di atas laut yang dalam. Fara'a fihi maujan hailan minar rihi, maka beliau melihat padanya itu laut, maujan hailan, gelombang yang besar. Dari melihatnya beliau itu minar rih, dari atas angin tadi. Nah, beliau melihat keanehan di laut tadi. Fa amara ar-riha fasakanat, maka beliau pun memerintahkan itu angin untuk stop, maka stoplah itu angin, diam. Tsumma amara syayatina antaghusa fil ma'i. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para setan-setan, karena setan juga itu di bawah perintah Nabi Sulaiman. Jadi beliau memerintahkan para setan-setan antaghusa, bahwa menyelam, fil ma'i, masuk ke dalam laut tadi, air tadi, laut. Untuk apa? Litanzura ma fihi, untuk melihat atau meneliti sebenarnya ada apa di dalam laut tersebut. Fanghamasu wahidan ba'da wahidin, maka menyelamlah para setan-setan tadi, wahidan ba'da wahidin, satu persatu masuk ke dalam air. Fawajadu kubatan, apa yang terjadi? Mereka menemukan satu buah kubah min zumrati baydain, yang terbikin daripada zamrud warna putih, zamrud yang putih. La baba laha, tidak ada pintunya. Setelah demikian, faakhbaruhu biha, maka setan-setan itu pun menceritakan, memberitahu kepada Nabi Sulaiman terhadap apa yang ditemukan tadi, bahwa di dasar laut itu ada satu kubah yang terbikin dari zamrud yang berwarna putih. Fa amara bi ikhrajiha, kemudian maka memerintahkanlah Nabi Sulaiman agar kubah itu dikeluarkan. Fa akhrajuha fa wada'uha baina yadayhi, maka setan-setan itu mengeluarkan dari dasar laut tadi, dan mereka pun meletakkan baina yadayhi, di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu fata'ajjaba minha, maka ta'ajjub, maka heranlah Nabi Sulaiman dengan apa yang
beliau saksikan tadi. Pada Allah, maka Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Fanfalaqat wa futiha laha babun. Maka dibuka dan terbukalah itu pintunya si kubah tadi. Apa yang terjadi? Faidan fihi babun syabun sajidun lillahi ta'ala. Maka tiba-tiba di dalam kubah tersebut ada seorang pemuda, hal keadaannya sujud, sajidun lillahi, yang sujud, sifat naat, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyaksikan peristiwa tersebut, faqala Sulaimanu alaihi salam, maka bertanyalah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, minal malaikati anta am minal jinni? Apakah Anda ini tergolong dari golongan para malaikat ataukah daripada golongan jin? Qal, maka pemuda tadi menjawab, la, bukan, bal minal insi, bahkan saya daripada golongan manusia. Faqala lahu, maka bertanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada laki-laki tersebut, bi ayyi syai'in nilta hadhil karamah, dengan sebab apa sesuatu Anda itu bisa mencapai kemuliaan seperti ini? Nah, artinya apa? Ini sebuah kemuliaan. Qal, maka pemuda tadi menjawab, bibirril walidain, dengan sebab saya itu berbakti kepada orang tua. Nah, ini orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan terhadap seseorang itu. Belum lagi dia meninggal dunia, pasti Allah muliakan. Lebih-lebih lagi dia meninggal dunia. Li'anni kanat li ummun ajuzun, karena aku itu punya seorang ibu yang ajuz, jompo, sudah tua. Wa kuntu ahmaluha ala zahri, dan aku senantiasa waktu itu memikul atau menggendong ibu saya itu ala zahri, di atas punggungku, di belakangku. Nah, jadi kebiasaan beliau itu adalah senantiasa menggendong ibu beliau kemanapun pergi. Wa kana min du'ai hali, dan adalah di antara doa-doanya ibu saya itu untukku, Allahumma rzuqahu as-sa'adata waj'al makanahu ba'da wafati la fil ardi wala fis samai. Nah, ini doa ibunya. Nah, ini sayugianya sebagai seorang orang tua itu hendaklah senantiasa mendoakan anaknya itu doa-doa yang kebaikan. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu semarah apapun, jangan sampai keluar dari mulut kita sebagai orang tua adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, karena sangat berbahaya. Nah, itu bagi orang tua demikian, hendaklah senantiasa mendoakan anaknya doa-doa yang baik. Nah, apa artinya? Allahumma rzuqhu, ya Allah, berikanlah anak saya ini as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Waj'al makanahu, dan jadikanlah tempatnya nanti ba'da wafati, setelah aku wafat, di antara doa ibunya tadi,
La fil ardi wala fis samai, tidak berada di bumi, tidak juga berada di langit. Ringkas cerita. Falamma matat, maka manakala telah meninggal dunia ibunya, kuntu aduru bisahilil bahri, maka adalah aku itu senantiasa mengitari bisahilil bahri, di tepi-tepi laut. Fara'aitu kubatan min zumrati baydai, maka aku pun melihat akan ini kubah daripada zamrud yang warna putih. Falamma danautu, maka manakala aku dekati minha, daripadanya itu kubah, in fatahat li, maka terbukalah itu kubah untukku. Padakhaltu fiha, maka karena terbuka tadi, aku pun masuk ke dalam kubah tersebut. Fantabaqat ala qudratillahi ta'ala, maka tertutup kembali. Nah, artinya layak digunakan itu kubah tadi untuk tinggal di dalamnya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya ini adalah tempat-tempat yang layak. Tidak ada mereka itu Allah biarkan, tidak ada. Allah campakkan, tidak ada. Pasti Allah muliakan dimanapun berada dia. Nah, setelah demikian itu, fala adri ana fil ardi au fil hawai au fis samai, maka saya tidak tahu lagi apakah saya berada di bumi, atau saya berada di udara, atau saya berada di atas langit. Tidak tahu lagi ketika itu. Wa yarzuquni Allahu ta'ala fiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun senantiasa memberikan rezeki terhadapku fiha, di dalam itu kubah. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan rezekinya. Makanya ada ibarat yang menyebutkan, kalau kamu ingin punya rezeki seperti seorang raja, maka perlakukanlah orang tuamu layaknya seorang raja. Nah, itu. Kemudian, faqala lahu Sulaimanu alaihissalam, maka kemudian bertanya lagi lah kepada pemuda tadi oleh Nabi Sulaiman, kaifa ya'tika rizqakal fiha, maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadamu rezeki di dalam ini kubah, seperti apa gambarannya? Qal, maka pemuda itu menjawab, wa idza ji'tu, apabila aku lapar, yakhruju minal bahri syajaru, maka keluarlah dari ini batu, asyajaru, pohon. Jadi keluar pohon. Yakhruju minasyajari atsamaru, dan mengeluarkan daripadanya itu pohon tadi oleh buah. Wayanba'u fi minhu ma'un, dan terpancar daripadanya itu batu juga ma'un abyadu, oleh air yang putih. Putihnya itu abyadu minal labani, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu.
wa abradu minas salaji, dan lebih dingin daripada es. Fa'akalu wa asyrabu, maka aku makan dan aku pun minum. Demikianlah kemuliaan yang Allah berikan terhadap orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah memberikan terhadap dia sesuatu yang luar biasa dengan tanpa susah payah. Kalau sesuatu itu kita dapatkan, kalau sesuatu itu luar biasa kita dapatkan, namun dengan cara yang susah payah, itu wajar, biasa-biasa saja. Tapi kalau sesuatu itu Masya Allah, sesuatu yang dahsyat, namun mendapatkannya itu tanpa susah payah, ini luar biasa, ajib. Nah ini, kalau orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang luar biasa kepada dia tanpa susah payah. Itu. Kemudian, fa idza syaba'tu wa rawaitu zala dzalika, maka apabila aku sudah kenyang, dahagaku sudah hilang, zala dzalika, maka pohon yang timbul dari batu tadi hilang, air yang memancar tadi hilang. Faqala lahu Sulaiman alaihissalam, maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam kembali bertanya kepada pemuda tersebut, kaifa ta'lam al-laila minan nahari, bagaimana caranya kamu dapat mengenali antara malam dan siang, apakah ini malam atau siang? Faqal, maka pemuda itu menjawab, idza tala'al fajru ibyadat al-kubatu wastanarat, apabila terbit oleh matahari maka menjadi putihlah ini kubah dan bersinar. Wa idza gharabatis syamsu, apabila tenggelam matahari, azlamat, maka gelaplah itu tadi kubah, asalnya putih jadi hitam. Fa'arafu, maka mengenallah olehku bidzalika, dengan demikian itu, an-nahara, bidzalikan nahari wal laili, maka aku mengenalnya demikian itu antara malam dan siang dan malam tadi. Tsumma da'allahu ta'ala, kemudian berdoalah pemuda tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fantabaqatil kubatu wasarat kabaydatin nu'amah wa adati ila mahaliha fi qa'il bahri wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu rasulullah. Nah, demikianlah cerita yang baru kita dengarkan tadi, yang kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang anak adalah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang senantiasa berbakti atau mengabdikan diri kepada orang tuanya, Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupannya, dan Allah akan mudahkan rezekinya, dan Allah akan menempatkan baginya tempat-tempat yang layak, yang mulia. Dan kemudian sebagai orang tua hendaklah senantiasa mendoakan tentang kebaikan kepada anaknya. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita sebagai orang tua keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang sangat tidak baik, darat, karena akan sangat berbahaya bagi
si anak. Wallahu rasul alam. Al-Fatihah.